Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon izin kepada yang terhormat Ibu Dr. Tuti Kurniawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi ini. Perkenankan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nisa Saleha Pangsuma, yaitu saya sendiri, Nida Rahmi Nur Azizah, Nurul Faizah, Rifki Maulana, dan Wina Sukmadewi. Selanjutnya kami akan mencoba menganalisis jurnal yang berjudul Analisis Daya Terima Yogurt Sari Kedelai atau yang biasa disebut Soygurt dengan penambahan jus kurma atau Phoenix dactylifera. Dalam analisis jurnal ini kami memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu adalah pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Baik teman-teman, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita beranjak kepada pendahuluan. Dipersilakan kepada teman kelompok saya. Bismillah, masuk ke pendahuluan. Sari kedelai merupakan produk diversifikasi kedelai yang meningkatkan konsumsi protein. Inovasi yang lahir dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan berbahan sari kedelai diolah menjadi pangan fungsional, yaitu yogurt, sari kedelai atau sering disebut sebagai soygurt. Simbiotik merupakan kombinasi dari probiotik dan prebiotik. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan pada penjamu bila diberikan dalam jumlah yang cukup. Prebiotik merupakan bahan-bahan terfermentasi secara selektif yang mengakibatkan perubahan spesifik pada komposisi dan atau aktivitas mikrobiota pencernaan sehingga menguntungkan penjamu tersebut. Penelitian tersebut mengindikasikan penambahan jus kurma ke dalam soygurt, di mana jus kurma berperan sebagai prebiotik dan soygurt sebagai probiotik. Keduanya akan diolah menjadi minuman simbiotik. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kurma kaya akan zat gizi penting, sehingga peneliti tertarik untuk menguji kadar zat gizi, karbohidrat, protein, lemak, zat gizi, dan serat pangan yang terkandung dalam formulasi terbaik dari minuman simbiotik ini. Penelitian ini bertujuan untuk membuat formulasi minuman simbiotik, fermentasi sari kedelai, dan jus kurma, menganalisis perbedaan sifat organoleptik pada masing-masing formulasi serta menganalisis kadar zat gizi pada produk formulasi terbaik. Oke, selanjutnya adalah metode. Untuk desain tempat dan waktu, penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang menggunakan metode rancangan acak kelompok atau RAK yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor dan 3 kali pengulangan. Faktor 1 adalah waktu inokulasi bakteri, yaitu sebelum formulasi bahan dan setelah formulasi bahan. Kemudian ada faktor 2 adalah presentase sari kedelai dan jus kurma, sehingga didapatkan 6 perlakuan dengan 2 kali ulangan. Untuk pengumpulan, pengolahan, dan analisis data diperoleh dari uji hedonik dan mutu hedonik terdapat panelis. Setelah mencoba produk soygurt kurma, data uji hedonik yang didapatkan kemudian dianalisis secara statistik menggunakan uji Friedman. Jika terdapat hasil signifikan pada data tersebut, dilanjutkan dengan uji lanjut Wilcoxon dengan taraf nyata 5%. Data uji mutu hedonik yang didapatkan dianalisis dengan metode Spearman. Kemudian ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian itu dibagi menjadi 3, yaitu penelitian pendahuluan, penelitian utama, dan penelitian lanjutan. Untuk penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui formulasi sari kedelai dan jus kurma serta waktu dan suhu yang optimal untuk fermentasi. Penelitian utama dilakukan dengan pembuatan sari kedelai dan jus kurma. Kemudian akan dilakukan inokulasi bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus
Thermophilus dengan waktu perlakuan yang berbeda, yaitu sejumlah sebelum atau setelah formulasi. Penelitian lanjutannya itu analisis uji hedonik dan mutu hedonik masing-masing formulasi, dan formulasi terbaik dianalisis dengan kadar zat gizi makro, serat pangan, dan zat besi. Oke, sekarang masuk ke hasil dan pembahasan. Dapat dilihat pada tabel 1, yaitu formulasi sari kedelai dan jus kurma pada penelitian pendahuluan. Nah, jadi dalam pembuatan soy gurt ini menggunakan formulasi sari kedelai dan jus kurma yang berbeda-beda. Nah, pembuatan soy gurt diawali dengan proses pembuatan susu. Kemudian, tahap selanjutnya mencampur susu skim sebanyak 5% dari total formulasi soy gurt dengan sari kedelai. Nah, pembuatan soy gurt ini diinokulasi menggunakan bakteri probiotik jenis Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, lalu diinkubasi dalam inkubator selama 8 jam dengan suhu 43-45 derajat. Kemudian menyimpan soy gurt. Nah, ada kata-kata atau huruf T2P1, T2P2, nah T1P1. Nah, itu apa maksudnya? Itu adalah perlakuan atau faktor yang digunakan dalam pembuatan soy gurt ini. Kalau huruf T itu menunjukkan waktunya. Kalau T1 berarti sebelum atau sesudah inokulasi. Nah, kemudian kalau P1 artinya adalah lebih kepada formulasi banyaknya jus kurma yang digunakan. Nah, seperti itu. Lanjut pada tabel 2, yaitu hasil analisis mutu soy gurt. Nah, yang pertama dari aspek penampakan berupa cair. Nah, sedangkan standar mutu harusnya cairan kental padat. Kemudian dari aspek baunya khas. Kemudian dari rasa, rasanya asam. Kemudian dari aspek konsistensi tidak homogen. Nah, seharusnya konsistensinya homogen. Kemudian dari energi masih di bawah standar mutu. Kadar air melebihi standar mutu. Kadar abu memenuhi standar mutu. Kemudian kadar lemak masih memenuhi standar mutu. Kemudian kadar protein masih di bawah standar mutu. Kadar karbohidrat juga masih di bawah standar mutu. Kemudian serat pangan melebihi standar mutu. Kemudian zat besi melebihi standar mutu. Melanjutkan dari tabel 2, nah jadi penampakan soy gurt kurma ini adalah cairan. Nah, hal ini tidak sesuai dengan standar SNI penampakan yogurt yang lazimnya penampakannya cairan kental padat. Kemudian dari aspek bau atau aroma, soy gurt kurma ini memiliki aroma khas bau langu berasal dari kedelai. Kemudian dari aspek rasa, soy gurt kurma ini memiliki rasa asam khas soy gurt. Kemudian dari aspek konsistensi, soy gurt kurma tidak homogen karena total solid jus kurma tidak sama dengan sari kedelai sehingga minuman tidak homogen. Oke, jadi salah satu penyebab dari penampakan soy gurt kurma berupa cairan adalah disebabkan karena komponen penyusun terbesar soy gurt kurma adalah air. Nah, kadar air ini didapat dari sari kedelai dan dari jus kurma. Nah, sehingga komponen penyusun terbesar dari soy gurt kurma ini adalah air. Kemudian dalam aspek kadar lemak, soy gurt kurma ini terkategori yogurt. Selanjutnya mengenai kandungan protein pada soy gurt kurma yang di bawah standar SNI. Nah, hal ini dapat terjadi karena penambahan air pada pembuatan sari kedelai. Semakin besar perbandingan air dan kedelai, semakin kecil kandungan protein di dalamnya. Nah,
Penurunan kandungan protein juga dapat disebabkan karena perlakuan panas yang menyebabkan denaturasi protein. Kemudian penurunan ekstraksi protein juga bisa disebabkan karena proses penyimpanannya. Yang selanjutnya ada tabel hasil pengamatan ketiga, yaitu tabel hasil analisis uji hedonik atau uji organoleptik pada soy gourd kurma. Ada 4 kategori yang diamati, yaitu kategori warna, kategori aroma, kategori rasa, dan kategori tekstur. Yang pertama, pada kategori warna, itu terdapat perbedaan warna antar kelompok formulasi soy gourd kurma. Warna setiap formulasi soy gourd dapat menunjukkan data yang berbeda karena perbedaan formulasi jus kurma dan sari kedelai yang digunakan. Sehingga warna coklat dari jus kurma dapat mempengaruhi warna dari sari kedelai yang berwarna putih kekuningan. Selanjutnya dari kategori kedua, yaitu kategori aroma, tidak ada perbedaan aroma antar kelompok formulasi. Aroma yang dihasilkan dari formulasi soy gourd kurma tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan oleh bahan yang digunakan untuk membuat minuman ini sama dan tidak ada penambahan flavoring atau essence pada salah satu formulanya. Selanjutnya dari kategori ketiga, yaitu kategori rasa, terdapat perbedaan rasa antar kelompok formulasi. Rasa soy gourd kurma menunjukkan nilai yang berbeda karena waktu dan jumlah penambahan jus kurma dari setiap formulasi yang akan menyatakan perbedaan yang nyata. Formulasi penambahan jus kurma setelah fermentasi memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan dengan formulasi penambahan jus kurma sebelum fermentasi. Hal ini dapat mempengaruhi rasa soy gourd kurma dan daya terima panelis terhadap soy gourd kurma itu sendiri. Selanjutnya dari kategori yang terakhir, atau kategori tekstur, itu tidak ada perbedaan tekstur antar kelompok formulasi. Tekstur soy gourd kurma tidak memiliki perbedaan nilai yang signifikan pada masing-masing formulasi. Pada tabel hasil pengamatan, bisa dilihat bahwa kategori aroma dan kategori tekstur itu diberi tanda TS yang artinya tidak signifikan. Selanjutnya ada tabel hasil pengamatan keempat, di mana tabel ini menggambarkan hasil analisis mutuhedonik atau organoleptik dari soy gourd kurma. Ada 4 kategori yang diamati, yaitu kategori warna, kategori aroma, kategori rasa, dan kategori tekstur. T1 menunjukkan hasil dari perlakuan yang diberikan kepada soy gourd kurma sebelum inokulasi, di mana ada 2 pengulangan perlakuan yang sama yang ditunjukkan oleh huruf P sebagai perlakuan pertama dan huruf R sebagai perlakuan kedua. Kemudian T2 adalah perlakuan yang diberikan kepada soy gourd kurma setelah inokulasi, di mana sama seperti T1 ada 2 perlakuan yang sama. P1 itu menunjukkan hasil perlakuan pertama, sedangkan R itu menunjukkan hasil dari perlakuan kedua. Dari hasil yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa formulasi penambahan jus kurma sebelum dan setelah inokulasi mempengaruhi mutu hedonik warna, di mana semakin besar jumlah penambahan jus kurma, maka akan membuat warna soy gourd kurma semakin coklat. Kategori selanjutnya itu kategori aroma. Formulasi penambahan jus kurma sebelum inokulasi tidak mempengaruhi mutu hedonik aroma, sedangkan formulasi penambahan jus kurma setelah inokulasi mempengaruhi mutu hedonik aroma, di mana semakin besar jumlah penambahan jus kurma, maka akan membuat aroma soy gourd kurma semakin langu. Yang ketiga, dari kategori rasa, itu formulasi penambahan jus kurma setelah inokulasi mempengaruhi mutu hedonik rasa soy gourd kurma, sedangkan sebelum inokulasi itu tidak mempengaruhi mutu hedonik rasa dari soy gourd kurma. Semakin besar jumlah penambahan jus kurma setelah inokulasi, maka akan membuat rasa soy gourd kurma semakin manis. Yang terakhir, dari kategori tekstur, formulasi penambahan jus kurma setelah inokulasi itu mempengaruhi mutu hedonik tekstur soy gourd kurma, di mana semakin besar jumlah penambahan jus kurma setelah inokulasi, maka akan membuat tekstur soy gourd kurma semakin berserat. Kemudian ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penelitian soy gourd kurma ini, di mana Allah telah menjamin rezeki untuk hamba-hambanya. Salah satu bentuk rezeki Allah adalah makanan.
Makanan yang dimaksud tentu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Ayat tersebut menjelaskan tentang makanan yang dikonsumsi haruslah halal dan thayyib. Soygurt kurma merupakan makanan yang memiliki dua kriteria ini karena dibuat dari bahan yang halal dan memiliki kadar zat besi dan serat yang lebih tinggi dibandingkan dengan soygurt biasa. Soygurt kurma merupakan minuman simbiotik fermentasi bakteri asam laktat pada susu kedelai dengan campuran jus kurma. Keutamaan kedelai sebagai biji-bijian yang merupakan bahan dasar soygurt dan diikuti dengan keutamaan buah kurma telah tertulis dalam Al-Quran secara berurutan dalam Quran Surat Qaf ayat 9-11 yang artinya, "Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati atau tanah kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan." Ayat di atas merupakan salah satu bukti keutamaan bahwa bahan dasar soygurt kurma memiliki keutamaan dalam Al-Quran, sehingga konsumsi soygurt kurma memiliki manfaat untuk kesehatan yang berasal dari kandungan zat besi dan serat, serta kandungan lemak yang rendah sesuai dengan penggolongan yogurt dalam standar SNI nomor 2891 tahun 2009. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan beranjak pada tahapan yang terakhir, yakni kesimpulan. Dari pemaparan hasil pengamatan dan pembahasan yang tadi telah dipaparkan, dapat kita simpulkan beberapa poin berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan kesukaan antara warna dan rasa formulasi soygurt kurma dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara aroma dan tekstur soygurt kurma. Formulasi T1P3 merupakan formulasi yang paling disukai dengan nilai rata-rata 4,5875 atau agak suka, dan setiap 100 gram soygurt kurma memiliki kandungan energi 18,69 kilokalori, 1,62 gram protein, 1,39 gram lemak, dan 0,48 gram karbohidrat serta 3,9 gram serat pangan dan zat besinya sebesar 35,61 mg. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan. Saya Lanisa Soraya Pangsuma beserta rekan kelompok 7 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.